Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita melangkah ke arah selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin doa ini dengan ajaran saya, yaitu Islam. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Aisyah, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Sekarang saya menuduki semester 5. Baik, pada hari ini saya ingin menyampaikan atau lebih tepatnya memaparkan hasil riset dan penelitian saya terkait perilaku agresif. Baik, adapun dasar pemikiran, pertama latar belakang masalah. Nasir merupakan anak pertama dari Bapak Abdullah dan Ibu Fatima. Nasir memiliki adik-beradik lainnya terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Perilaku agresif Nasir berkembang itu pada saat ia mulai jatuh sakit, di mana kakinya yang bermasalah sehingga ia harus banyak istirahat dan tidak bisa banyak bergerak. Dan hal ini yang menyebabkan Nasir merasa dirinya tidak berguna, suka merepotkan orang lain, tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya, hingga Nasir merasa frustasi yang menyebabkan emosinya. Baik, adapun berkembangnya perilaku agresif Nasir. Perilaku agresif Nasir berkembang itu pada saat ia mulai jatuh sakit, di mana kakinya yang bermasalah sehingga ia harus banyak istirahat dan tidak bisa banyak bergerak. Setelah dari itu, Nasir mulai pacaran dengan Mia, dan Nasir kemudian menjadi posesif terhadap Mia, di mana Nasir tidak ingin Mia berteman dengan mana-mana lelaki dan hanya bisa di kos atau rumah, tidak bisa kemana-mana. Jika Mia sampai melanggar apa yang dikatakan oleh Nasir, maka Mia akan dimarahi, bahkan bisa sampai dipukul. Dan ketika Nasir lagi emosi dengan Mia, tetapi tidak bisa memarahi Mia, maka Nasir akan melepaskan amarahnya itu kepada adiknya yang berkuliah sama dengan mereka di Kupang. Dari perilaku agresif Nasir ini menyebabkan teman-teman Nasir mulai sedikit menjauh darinya, dan bahkan ada setengah orang yang membencinya karena sikapnya yang bisa terlalu berlebihan terhadap suatu hal yang sepele. Apa ketika orang bercanda dengan dirinya, dia menganggap candaan itu sebagai sebuah hinaan buatnya. Itu keseriusan, bukan sebuah kecandaan. Adapun wawancara dengan orang terdekat yang saya wawancarai, di sini saya menggunakan 2 metode dalam melakukan hasil studi mendalam, yaitu metode wawancara yang saya lakukan pada adik kandung Nasir, teman sekelas Nasir,
yang merupakan sekelas dengan Nasir. Dan yang kedua, melakukan metode dokumentasi terhadap laporan IPK-nya yang menurun akibat masalah ini. Selanjutnya, adapun hasil dari wawancara saya dengan Nasir yang dapat saya simpulkan adalah perubahan yang terjadi pada Nasir berawal dari sakit yang dialaminya. Kemudian Nasir mulai suka emosian dan tanpa sadar telah mengembangkan sikap frustasi itu sendiri dalam dirinya yang menyebabkan Nasir menjadi terlalu sensitif akan sesuatu hal. Lalu dari sikap frustasi tersebut lahirnya perilaku agresifnya yang mengawal dirinya sendiri. Sehingga Nasir sangat kesulitan menghadapi situasinya sekarang, karena situasinya sekarang dengan situasinya yang dulu sangat merupakan perubahan yang jauh menurutnya, sehingga dia kesulitan menghadapinya sekarang. Kemudian ada pun juga wawancara dengan adiknya Nasir, di mana dari hasil wawancara itu dengan adik kandungnya Nasir ini, saya mengambil kesimpulan bahwa Nasir menjadi seperti ini karena frustasi akibat sakitnya, yaitu dia tidak bisa melakukan apapun dan hanya mampu bergantung pada orang-orang sekelilingnya yang menyebabkan frustasi itu muncul. Dan tanpa sadar, Nasir mengembangkan perilaku agresifnya berawal dari emosinya yang tidak bisa ia kawal akibat marah dengan situasi dirinya yang sedang sakit dan tidak mampu melakukan apapun. Itu menurut adiknya Nasir. Karena menurut adiknya Nasir, dari mulai sakitnya Nasir itu dia mulai tidak terarah, emosinya sudah tidak terkawal, dan perilaku agresifnya juga terkadang tidak stabil, terkadang bisa terlalu berbahaya, terkadang juga tidak. Tapi Nasir masih bisa mengontrolnya sedikit demi sedikit. Kemudian ada juga wawancara dengan ibunya Nasir, di mana dari hasil wawancara dengan ibu Nasir dapat disimpulkan bahwa kata ibunya, emosinya Nasir itu muncul karena ada yang memicu, sehingga dari hal itu yang menimbulkan perilaku agresif Nasir. Tetapi jika tidak ada yang memicu, maka Nasir suka sekali bercanda dengan adik-adiknya, bahkan orang sekelilingnya juga dia bawa bercanda. Selanjutnya ada juga wawancara dengan teman kampusnya Nasir, di mana hubungan antara Nasir dan temannya itu merupakan baik-baik saja. Yang berubah adalah mereka sudah jarang berkumpul bersama, dan masalah prestasi Nasir di kampus juga sudah sangat merosot melihat Nasir sudah mulai tidak aktif lagi dalam kelas dan banyak tidak hadir ke kelas, sehingga Nasir kehilangan kepercayaan dari dosen juga teman-temannya. Dan yang paling parah, nilai Nasir sangat merosot, yang menyebabkan Nasir tidak bisa mengambil beberapa mata kuliah karena dilihat dari IPK-nya yang sangat rendah. Itu yang membuat jarak pertemanan antara Nasir dan juga teman-temannya itu agak renggang seperti itu. Tapi semuanya baik-baik saja, kata temannya Nasir. Adapun hasil dokumentasi nilai IP dan IPK-nya Nasir, dari pada semester pertama IP-nya Nasir 3,17, IPK-nya juga 3,17. Kemudian pada semester 2 nilai IP-nya 0,33, IPK-nya 1,55. Pada semester 3 pula IP-nya 3,00, IPK-nya 1,87. Pada semester 4 IP-nya 2,36, IPK-nya 2,39. Di mana kita bisa melihat waktu semester 1 IPK Nasir mencapai 3,17. Kemudian waktu semester 2 turun drastis mencapai 1,55. Lalu semester 3 ada perbaikan menjadi 1,87, dan semester 4 juga mencapai 2,39. Bisa dikatakan karena kelalaian Nasir yang menyebabkan IPK-nya bisa turun sangat drastis dan membutuhkan usaha Nasir dalam meningkatkan IPK-nya. Di sini ada pun inti masalah dari masalahnya Nasir itu sendiri, ataupun pokok masalah dari masalahnya Nasir adalah emosi yang susah untuk dikendalikan, prestasi kampusnya yang mulai merosot dan sudah mulai tertutup dari orang-orang, atau lebih kurang seperti tidak ingin bergaul dengan orang. Karena masalah ini yang menyebabkan Nasir sudah mulai dijauhi atau tidak ada yang ingin berteman, masih ada yang berteman dengannya, tetapi lebih kepada makin lama kelamaan menjauh, sehingga Nasir sering dikatakan sebagai orang yang tidak punya teman, seperti itu.
Baik, di sini ada dampak jika masalah tidak ditangani. Adapun dari jangka panjang dan jangka pendek. Jika jangka panjang akan menyebabkan terjadinya pengaruh bagi orang-orang sekeliling dan bertambahnya perilaku agresif. Dan juga ketika masalah ini tidak ditangani dalam waktu jangka panjang, maka akan menyebabkan masalah yang tak diinginkan dan takutnya akan menimbulkan korban dari perilaku agresif ini. Kita juga tahu bahwa jika perilaku agresif menguasai diri, maka ketika melukai orang-orang juga tidak menjadi sebuah masalah buat kita. Mereka mengapa bisa seperti itu? Karena emosinya tadi yang menguasai diri. Kemudian ada jangka pendek. Ketika masalah ini tidak ditangani dalam waktu jangka pendek, bermakna adanya usaha dalam mencari solusi dari masalah ini. Mereka yang mempunyai masalah ini bermakna punya peluang untuk merubah perilaku mereka. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga bisa mengembangkan perilaku tersebut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada peserta conference untuk bisa menyampaikan datanya. Yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh teman kampus Nasir, yang kedua adik kandung Nasir, yang ketiga Nasir sendiri. Kepada mereka saya persilakan. Perkenalkan, saya teman kampusnya Nasir. Dari awal saya mengenal Nasir. Nasir itu orangnya baik, ceria, aktif. Namun seiring berjalannya waktu, Nasir mulai berubah, terlihat dari tingkah lakunya yang sudah tidak friendly lagi. Selalu diam dalam kelas dan terkadang cepat tersinggung dengan candaan dari kami. Sedangkan niatnya kami hanya bercanda. Bahkan Nasir sudah jarang aktif, sering bolos sekolah, malas mengerjakan tugas, dan selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya adiknya Nasir. Perilaku agresif abang saya itu tidak terlalu menentu. Dia selalu emosian tanpa sebab sehingga bisa memukuli saya. Tapi itu tidak terlalu fatal, hanya bersifat teguran jika saya melawan katanya. Mungkin hanya itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasir sebagai pelaku utama dengan diangkatnya studi kasus agresif. Terkaitan dengan perubahan yang terjadi pada diri saya ini sangat sulit untuk saya hadapi. Karena ketika saya emosi dan bertindak sesuka hati saya, itu membuat saya merasa bersalah terhadap diri saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya atau di sekeliling saya. Hal ini yang terjadi juga mungkin karena saya orangnya yang tidak suka bergantungan atau tergantung kepada orang lain. Dan semenjak saya sakit, saya selalu dibantu oleh orang lain. Itu yang membuat saya tidak suka. Lalu mulai terjadi perubahan pada diri saya yang terkadang sampai tak terkendali emosinya, sampai saya tidak bisa berkendali emosi saya. Baik, mendengar dari hasil penyampaian dari teman serta konferensi ini, maka bisa dikatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh Nasir sekarang ini merupakan perubahan yang drastis buat dirinya. Karena dengan masalah yang dihadapi sekarang, tanpa sadar ia mengembangkan perilaku agresif yang bisa membahayakan dirinya sendiri jika Nasir tidak mampu mengendalikan emosinya, tidak mampu mengendalikan emosinya. Maka dari itu perlu adanya penanganan yang diberikan kepada Nasir agar emosinya ini bisa dikendalikan dan bisa dicegah lebih awal. Maka kita akan membahasnya ke dalam lebih lanjut, dilihat dari solusi-solusi yang akan diberikan nanti dari para tamu yang hadir. Baik, selanjutnya kita masuk ke diskusi solusi. Mungkin para tamu hadirin mempunyai solusi yang ingin diberikan atau masukan dari apapun itu bisa diberikan sekarang kepada para tamu. Saya persilakan.
Perkenalkan, saya di sini sebagai tamu. Saya akan memberikan masukan atau solusi mungkin bisa dicoba. Solusinya itu alangkah lebih baiknya memberi bimbingan orientasi terkait bahayanya perilaku agresif itu. Mungkin itu bisa sedikit membantu Nasir dalam menjaga setiap tindakannya. Karena mendengar hasil data yang disampaikan, sepertinya Nasir memerlukan empati dari orang-orang di sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya sebagai tamu ingin memberikan masukan atau solusi yang bisa digunakan atau dicoba nantinya. Mungkin tadi dijelaskan untuk menenangkan diri Nasir melakukan olahraga. Nah, menurut saya, mungkin jika Nasir sering melakukan itu, mungkin bisa membantu dalam penanganan perilaku agresifnya Nasir ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada para tamu yang telah menyampaikan ataupun telah memberikan masukan terkait solusinya tadi. Di sini jika kita lihat dari paparan masalah ataupun kasus yang diambil, maka ada pun bimbingan yang perlu diberikan kepada konseli, yaitu bimbingan kelompok, di mana di dalam bimbingan kelompok itu bisa diberikan berupa orientasi ataupun sosialisasi terkait bahayanya perilaku agresif, atau lebih tepatnya bisa seperti kemampuan dalam mengelola emosi tersebut, dimana dengan begitu ketika kita memiliki perilaku agresif seperti ini atau emosi kita kurang stabil, dengan adanya bimbingan kelompok ini kita bisa mampu mengawal emosi kita dengan lebih baik agar tidak terjerumus ke area yang lebih berbahaya seperti itu. Mungkin dari hasil paparan saya yang saya sampaikan tadi, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.